vario injeksi ya Mas Bro, mau yang 125 atau 125 LED, 150 atau 160, itu sering sekali terjadi air radiatornya itu gampang habis ya, gampang habis. Salah satu contohnya motor ini ya Mas Bro ya. Nah, ciri-cirinya kenapa kok dia gampang habis? Kalau digas di RPM tinggi, air radiatornya itu diisi penuh Mas Bro. Ciri-cirinya itu digas ya, digas dia itu nembak, muncrat, cerot gitu. Nah, juga lampu indikatornya Mas Bro ya, dekat nih. Nah, lampu indikatornya itu gampang menyala merah. Salah satu contoh motor ini sudah terlanjur saya bongkar ya. Namun saya beri penjelasan Mas Bro ya. Saya beri penjelasan. Nah, sering sekali terjadi pada motor vario injeksi keluhan pada radiator. Nah, gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya seperti ini Mas Bro ya. Nah, karena selama ini Mas Bro, sini dekat. Nah, karena selama ini sering sekali vario sumber masalah 50% itu pada radiatornya. Nah, gampang panas ya, gampang panas. Terus air radiator itu gampang habis. Nah, jadi kita mempekerjakannya Mas Bro, perkara seperti ini itu tidak bisa diburu-buru, kita harus santai. Nah, jadi Mas Bro, kalau setelah kamu bongkar, ya jangan lupa bagian bloknya juga diperbaiki ya, diperbaiki. Namun ini masalah radiator ya, masalah radiator. Nanti setelah kamu mau perakitan, jangan lupa Mas Bro ya, PR paling penting untuk menghindari supaya tidak ada masalah pada karburator ya, radiator. Nah, itu ciri-cirinya kenapa kok bisa habis? Karena Mas Bro, dia itu ada kebocoran pada lapisan packing head atau packing deksel. Nah, coba dikasih naik antara kompres ya, antara kompres dengan ruang sirkulasi air radiator coolant ini, dia itu ada kebocoran. Nah, maka di gas di RPM tinggi atau rendah pun, dia itu kompres tersebut menembus ke ruangan radiator. Nah, sirkulasi ini. Jadi mengakibatkan di mana? Akibatnya dia itu mengisi gas hasil kompresan mesin tersebut dalam ruangan air radiator, maka tembak dan gampang habis. Apalagi kalau mesinnya panas, itu bisa habis total Mas Bro, habis total ya. Nah, jadi Mas Bro, yang jelas itu packing headnya kita kasih harus yang asli Mas Bro. Nah, yang asli. Terus cara pemasangannya itu jangan dilem ya. Loh, kenapa kok jangan dilem? Ya itu memang rekomendasi pabrik supaya presisi. Namun yang PR paling penting itu yang perlu kita pahami itu di bagian lapisan sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang kita pahami itu di sini Mas Bro ya, permukaan ini itu harus kita pastikan aman atau tidak ya. Supaya apa? Supaya tidak memberi ruangan bocor kompres menembus ke ruang radiator. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini Mas Bro ya. Ini saya kasih praktekan. Nah, saya kasih praktekan. Ini kan ada kertas pasir toh. Nah, usahakan Mas Bro ini terbuat dari kaca ya atau keramik. Namun kalau untuk penyekrapan itu kita gunakan kaca yang lebih rata ya, yang lebih rata. Nah, caranya seperti ini Mas Bro ya. Usahakan untuk menganalisa pertama itu kita jangan menggunakan yang kasar ya. Amplas yang paling halus ya, yang paling halus ya. Ini tipenya seperti inilah. Mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, caranya bagaimana Mas Bro? Kita untuk memahami atau mendeteksi ini permukaannya ini ada bermasalah atau tidak. Nah, jadi Mas Bro, ini kita scrub atau kita amplas, jangan digosok seperti ini ya. Jangan ya Mas Bro. Kamu menyekrapnya itu seperti ini. Supaya apa? Supaya terbentuknya hasil skrapan itu tidak lempeng. Nah, kalau seperti ini dia membulat. Kita untuk menghindari supaya tidak ada kebocoran kompres menembus ke ruang radiator. Nah, dan seperti itu. Perlahan-perlahan kamu lihat bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi ini Mas Bro ya, kalau ini menurut saya ini tidak ada masalah bagian permukaan lapisan packingnya. Nah, karena ini pengamplasan saya pun masih baru mulai, jadi belum kelihatan hasil. Nah, tapi diiringi dengan air Mas Bro ya, dengan air kamu seperti ini. Nah, seperti ini gunanya apa? Gunanya supaya untuk memastikan bahwasanya permukaan ini harus rata ya. Nah, jadi Mas Bro, kalau seandainya ini disekrap ya, kamu amplas sudah selesai. Nah, terus ada lagi PR yang perlu diketahui ya. PR-nya itu apa? Nah, pertama tadi ya, packing pakai yang asli ya, yang original bener. Terus masangnya Mas Bro, masangnya jangan dikasih lem ya, kamu kasih grease. Kecuali bagian blok ya, blok belakang sini kamu pakai lem nggak masalah. Namun kalau bagian headnya usahakan jangan pakai lem Mas Bro. Nah, terus kalau sudah selesai pengamplasan ini, penyekrapan ini sudah terlihat rata Mas Bro ya. Nah, kamu pastikan di sini Mas Bro. Nah, pastikan di sini. Ini apa? Ini adalah termostat ya. Bagaimana kerja termostat? Termostat ini akan terbukanya katup apabila temperatur yang ditentukan itu bekerja ya. Contohnya ibarat 60 derajat, kandungan panas air radiator tersebut sudah menyala kan gitu, maka katup termostat ini akan terbuka. Nah, begitu cara kerjanya. Jadi Mas Bro, alangkah baiknya ini pun perlu dicek ya, atau diganti. Nah, diganti untuk memastikan supaya tidak kerja dua kali. Nah, itu ya Mas Bro ya. Nah, PR pentingnya itu tadi ada di bagian sini. Yang sering terjadi sekali itu di bagian sini. Nah, ini untuk orang-orang yang masih pemula ya, mau bongkar-bongkar vario, ini perlu dipahami di bagian permukaan packing sini itu sangat penting. Bahkan setiap bengkel itu selalu terlena ya memperbaiki di bidang ini. Alhasil habis dibongkar tapi tetap boros air radiator. Nah, itu ciri-ciri kalau boros air radiator, ciri-ciri penyebabnya itu 50% ada di bagian permukaan lapisan packing yang bocor, kompres menembus ke ruang radiator. Nah, setelah itu Mas Bro, kalau keluhan motor ini rasanya itu sudah gampang panas, tapi mesinnya lampu indikator itu gampang menyala, terus sirkulasi mesinnya itu terlihat menguap atau panas. Nah, itu sumber masalahnya di sini. Coba dekat sini. Nah, ini Mas Bro ya, coba dekat sini, dekat. Nah, coba lihat Mas Bro ya, lihat. Ini apa? Ini adalah hasil bocoran oli. Jadi melekat di bodi crankcase mobil mesin ini, maka debu tersebut akan lengket. Nah, ini sumber masalahnya. Inilah sumber masalahnya kenapa mesin itu kalau perjalanan sedikit terasa seperti nguap, bau ataupun seperti panas gitu. Nah, ini hasil rembesan seal sokar Mas Bro ya. Nah, seal sokar itu kalau bocor di dalam sini, itu kalau bocor, itu kalau mesinnya perjalanan sedikit saja ya, jarak tempuhnya itu terasa nguap, terasa panas. Motor ini terasa panas. Nah, itu salah satu ciri-cirinya Mas Bro ya. Nah, jadi itu tadilah PR yang paling penting, masalah radiator ya. Nah, bahkan orang bengkel saja pun kadang terlena untuk memperbaiki bagian penyekrapan permukaan packing deksel tersebut. Nah, dari situ kalau itu sudah kita kerjakan, mudah-mudahan ampuh. Nah, ini motornya sudah terlanjur saya bongkar Mas Bro ya, jadi nggak ada prakteknya gitu kan. Nah, yang jelas saya kasih edukasinya lah lewat penjelasan gitu Mas Bro ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.